Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel YouTube gua Andre Dini Setiawan. Kali ini gua lagi mau ngebahas yang lagi viral atau yang lagi booming masalah keadilan gitu. Perlu kita tahu Indonesia itu dasarnya Pancasila ya, Pancasila. Yang dimana tertera itu di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang dimana itu keadilan itu bukan semua dipukul rata. Si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, jadi sama, itu enggak. Keadilan sosial itu gimana kita itu diberikan dengan kapasitas masing-masing gitu. Masa iya jika kita ada yang kaya sama yang miskin itu dapat bantuan atau enggak dapat apa gitu dipukul rata, itu kan nggak mungkin ya, pasti ada porsinya masing-masing gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas nih tentang kasus istri kita lihat dulu. Jadi si istri ini dituntut di penjara karena dia marahin suaminya lagi mabuk gitu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu, seorang istri menegur suaminya yang sedang mabuk. Pasti kan semua istri itu mau namanya melakukan hal terbaik bagi suaminya. Bagi suami itu ada seorang pemimpin ya, dimana seorang pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dan dia itu kayak mungkin dalam video yang dia katakan itu, pokoknya semua istri itu di Indonesia itu harus sambut suaminya walaupun dalam keadaan mabuk. Itu sebenarnya itu kayak sebuah sindiran gitu, sindiran bagi yang ke atas, bahwa keadilan itu ya sudah nggak ada. Bayangin aja, mungkin secara hukum ini si suami juga bego banget ya, pastinya bakal hilang gitu tentang keharmonisan antara suami dan istri. Takutnya ini suatu yang berkepanjangan sehingga sudah nggak ada chemistry antara suami dan istri gitu. Menurut gue sih gimana ya, kayak dia udah, kalau menurut gue sih bener menegur biar nggak mabok-mabok lagi. Dimana kan namanya keluarga pasti kedepannya pengen melakukan yang terbaik gitu, apalagi nanti dia punya anak, punya tanggungan apa segala macamnya. Kalau mabok emang gue paham bagi laki-laki itu ya, mabok, masalah mabok ya kita nggak usah somuna gitu ya tentang perkara mabuk. Cuman begonya ini tuh dia nggak bisa menempatkan kalau mabuknya rokes, mabuknya sampai berujung hal yang begini. Udahlah bro, nggak usah mabuk lah. Apa ya, bagi anak-anak yang udah kelar begitu ya, kayak culun lah, buat apaan aja, apalagi menyangkut keluarga kan. Kalau mabuknya masih ya mendiskriminasi orang lain atau buat ini sendiri ya, kalau lu emang pengen tahu, emang lu punya masalah gitu, pengen tahu jalan keluarnya, lu sholat, lu ngadu sama Allah, atau enggak lu punya teman curhat sendiri, bro gua ada masalah ini nih bro, gini gimana, gini sharing ya. Kalau lu dengan cara mabuk terus lu mendiskriminasi orang atau enggak ngelakuin hal yang nggak jelas ke istri lu, nggak usah mabuk. Apa ya, culun apa, aduh lucu aja gitu melihatnya gitu. Sedangkan nama juga suami istri itu udah nggak mikir masing-masing, itu udah harus dua pemikiran, harus jadi satu ya. Sedangkan kalau menurut gue pribadi ya, masalah yang begini tuh apa ya, hal yang lucu lah. Sebenarnya itu hal yang begini tuh nggak perlu namanya langsung ke pengadilan atau nggak apa, itu bisa lah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Gak usah lah kita namanya juga berkeluarga ya, saling menutupi lah aib masing-masing. Nggak perlu namanya langsung ke pengadilan nuntut yang ini nuntut itu ya. Kalau gue sih ngasih saran, kalau emang bagi yang suami istri nih ya, walaupun gue pribadi yang belum belum beristri gitu masih jomblo gitu, kalau emang udah nggak betah atau udah bosen atau banyak cekcokan permasalahan problem di masa keluarga, tolong ingat gimana perjuangan kalian itu buat mendapatin dia itu. Pasti udah susah payah kan, pasti udah ngeleleh hujan-hujanan, panas-kepanasan, ngeluarin uang ini demi buat ngebahagiaan itu. Harus ingat ke situ. Ketika kalian pengen putus itu atau nggak pengen udahan, rumah tangga pengen udahan, kalian harus ingat ke situ. Terus juga begini loh bro, gue ngasih tahu ya, ibaratkan lu tuh pertama lu udah ngambil seorang perempuan yang secara paksa ya, lu ngambil secara paksa itu dia dari orang tuanya dia, dari bapaknya dia, dari emaknya dia yang udah ngelahirin dia, apalagi khusus laki-laki ya. Begini, lu sebagai laki-laki tuh lu tuh udah ibaratkan lu udah ngambil paksa si perempuan ini. Kenapa gue bilang lu ngambil paksa? Sebenarnya itu kita jahat bro, cowok itu jahat mengambil perempuan yang udah dibesarkan oleh orang tuanya dia, orang tua mereka. Bayangin bro, dia itu tuh dari kecil itu udah dilahirin, disekolahin. Nah kita sebagai laki-laki kita nggak nyokalin dia, kita waktu pas kecil kita nggak ngurus dia, kita nggak ada saat dia waktu pas dulu itu pas kecil itu dinakalin sama temennya atau enggak disakitin lah, kita nggak ada waktu pas dulu. Yang ada itu justru orang tuanya dia. Terus tiba-tiba kita datang nih ke rumahnya dia gitu, kita datang ke rumahnya dia terus kita minta izin ke orang tuanya dia kalau kita itu pengen nikahin dia. Pastinya itu suatu sebagai orang tua itu kayak ya anak gue pengen diambil nih. Tapi emang udah begitulah kehidupan, pasti ada diambil, apalagi perempuan yang diambil. Dan kita sebagai pas kita udah ngambil itu perempuan, kita jadikan sebagai istri, terus kita tega gitu buat kayak bikin nangis dia, bikin kecewa dia. Ya kalau emang dari awal kita udah enggak, maksudnya kita malah bikin dia susah, mendingan nggak usah deh. Nikah itu bukan semata-mata hawa nafsu, gue pengen lakuin hubungan seks lah, ya kan? Udah lama banget ya kan gini. Terus kita ngambil tuh, itu hawa nafsu kita tuh yang ngomong, hawa nafsu yang ngomong. Pas udah jadi cuma pelampiasan hawa nafsu. Emang munah ya bagi kita sebagai laki-laki itu bilang ke orang tuanya itu kita pengen nikahin dia itu untuk menyempurnakan agama, kita nikahin dia itu suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menikah. Pada intinya itu hal yang kita lakukan itu ya hubungannya itu sendiri ya, cuman harus dipendem lah. Masa ya kita ngomong, kamu kenapa pengen nikah saya? Ya saya pengen berhubungan seks aja sama orang tua ibu, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Pasti kita ngomong dengan baik-baik, kalau kita pengen menyempurnakan agama gitu. Seharusnya penting bagi khususnya laki-laki ya, penting. Misalkan ditanya gini nih, saya juga dapat ilmu juga sih dari orang gitu ya, dari yang sosok lebih tua yang sering ngasih wejangan lah gitu, sering ngasih. Dia bilang begini, Dre, nih gue kasih tahu, dia tuh dulu tuh pernah tuh karena mertuanya dia itu seorang disebutnya
Dia bilang ustadz, gak mau bilang ustadz, bilang kiai, gak mau bilang kiai gitu ya, mau dianggap orang biasa gitu. Dia pernah bilang begini, dia itu waktu pas ditanyain, kamu punya apa, digituin kata mertuanya ini sebelum nikah ya kan, kamu punya apa. Terus yang ngasih tahu saya itu dia bilang begini, saya tidak punya harta sama sekali, kendaraan saya cuma kendaraan itu Supra Gebrok, Supra lama, kendaraan cuma itu. Terus untuk kerjaan aja cuman ya paling narik. Tapi dia pengen nikahin anaknya dia yang mungkin notabene itu orang ada. Cuman bagus ini mertuanya ini kagak ngelihat yang ke situ. Terus dia nanya, kamu punya apa gitu. Terus kata dia, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya ilmu, kata dia gitu. Nah, ditanya, punya ilmu? Iya, karena dengan ilmu saya bisa membeli itu semua. Gue langsung pas dia ngomong ke gue gitu, gue langsung tepuk tangan. Bener lah, sekarang gini, kalau kita ngomong ke calon mertua kita ya, bilang saya cinta, ya cinta emang bagus sih, cuman kan namanya juga kehidupan ya, pastinya butuh suatu kebutuhan lah gitu. Kalau dia bilang cinta begitu, terus kalau dia bilang saya punya mobil sekian, saya punya harta sekian, sebidang tanah sekian gitu, ya pastinya kalau kita mau nyebutin harga, pasti harta itu bakal habis pasti. Oh, saya punya wajah yang ganteng, cuman kan kalau dia tua kan pasti jelek gitu ya. Tapi dengan ilmu itu bisa semuanya didapat, bener yakin. Dengan ilmu bisa beli mobil, dengan ilmu bisa beli rumah, dengan ilmu bisa hal segalanya. Cuman permasalahannya itu di zaman kita itu wanita nggak ngeliat ke situ, pengennya ngeliat yang real, udah ada di depan mata. Wah gila nih orang naik motornya KLX, wah pacarin lah ya kan. Wah gila nih orang naiknya mobil BMW, nikahin lah. Ya cuman nanti jangan salahkan si laki-lakinya kalau perlakuannya itu nggak sebanding dengan apa kekayaannya gitu. Pada intinya kan mindset yang salah itu nikah kalau ada duitnya. Padahal kan kalau kita udah nikah duluan kan rezeki itu pasti ada banyak. Nggak satu dua orang yang gua tanyain itu lu nikah udah ada hartanya, belum ada. Mereka bahkan udah beradanya ketika udah menikah gitu. Pasti ada lah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebenarnya tuh masuk lagi ke hal yang tadi, perkara nikah itu bukan perkara nafsu, tapi mental kuat gak. Kalau mental situ udah kuat, nikah nggak apa-apa dah gitu. Ya sekarang masih doyan yang sendiri gitu tanpa melihat pasangan, itu bahaya kayak gitu. Itu tanpa ilmu, tiba-tiba mabok itu, ditegur istri nggak terima, dituntut, kan nggak ada otak gitu. Nggak ada otak. Gue paham kayak laki itu tuh apa ya, maunya dipandang, pengen diperhatiin, pengennya dia apa aja. Cuman kan baik lagi, seorang laki-laki itu harus mampu menanggung tanggung jawab, beban pikiran apa. Nah si wanita itu yang mensupport kalian, yang laki-laki itu menanggung beban, menanggung gimana ya besok ini menanggung itu. Wanita itu yang mensupport, jadi harus nambungan lah gitu, saling melengkapi gitu. Ya sedangkan ini kan sampai masuk publik itu ya sampai masuk publik itu hal yang udah benar-benar aib keluarga yang udah tersebar banyak orang. Ya kalau dia punya malu sih bagus sih, kalau yang nggak punya ya biarin aja, malah dengan bangganya gitu. Yang dikhawatirkan itu rusaknya silaturahmi antara keluarga,
Terus juga kalau emang nggak kuat, balikin dengan baik-baik. Lu minta dengan cara baik-baik, lu harus balikin dengan cara baik-baik. Bukan perkara lu harus nuntut ini nuntut itu, enggak, jangan. Kita laki lah. Sekarang gue tanya bro, ya kan, gue tanya guys, tanya, kenapa di rumah sakit jiwa itu kebanyakan tuh laki-laki? Karena itu menanggung stres, menanggung bener-bener beban yang udah nggak bisa dipikul lagi itu. Terus baca air mata wanita itu diciptakan sebab untuk menghilangkan air matanya laki-laki. Jadi jadi itu kadang kita nih sebagai yang laki-laki yang bener gitu ya, kadang kita pengalaman dari yang gue tanya-tanya temen gue ya, mereka bener-bener kerja keras, kerja buat keluarga gitu. Dan gue bertanya sama teman gue yang bener-bener banyak anak lah gitu, dulu kita kuat banget gitu ya. Kadang dia suka ngecengin juga kadang ya, Dre, apaan lu kerja mulu, terus lu cara buat ngilangin stresnya gimana? Nah terus gue bilang kan, ya gue mah gampang lah, paling gue naik gunung atau enggak yang gue lakuin lah gitu. Terus kata dia, terus selesai jalan-jalan kemana? Ya pulang. Terus gue pulang, stres lagi kata gue. Stres lagi, dia ketawa aja tuh. Dre, apaan kata dia gitu. Kemudian lo nikah, emang kenapa? Gua nih ya, kerja dari pagi sampai mungkin habis maghrib atau enggak itu, emang secara fisik capek, cuman pas udah pulang alhamdulillah hilang deh rasa capek gua. Lalu bisa begitu? Iya, ketika gua pulang itu disambut sama bini dengan senyuman, anak-anak gue yang udah manggil gue bapak, pengen ini itu, kayak ibaratkan gue tuh kayak rasa capek tuh gue bener-bener hilang gitu kata dia nih. Terus dalam hati gue enak ya kan, kata gue. Terus kata dia tuh, iya, daripada lo gawe terus-terusan ngerjain ini ngerjain itu, terus belum lagi yang di luar ya kayak gimana. Terus ketika lo pulang dapat hari libur, lo pakai buat jalan-jalan apa segala macem, pulang lagi stres lagi. Nah terus kata gue, benar juga kata dia. Cuman kan ya gimana ya, bagi yang malah jomblo kan ya, kayak gue gitu kan, kadang udah berusaha, udah berdoa, perkara nanti dikasih apa enggak kan udah urusan atas gitu ya. Kalau bagi ada orang yang nanya, lu kapan nikah, dia sama aja dia nyuruh gue mati kan gitu. Kok kenapa kok nyuruh gue mati gitu? Ya sekarang lu bilang kayak ibaratkan tuh, lu tuh nyuruh ke gue itu, lu kapan nikah, padahal kan kayak jodoh, kematian, sama rezeki itu udah diatur sama di atas. Nah kita udah berdoa, terus kita udah berusaha, tapi kita belum dikasih gitu. Terus tiba-tiba lu nanya, lu kapan nikah gitu? Ya sama aja lu nyuruh gue mati. Kenapa? Karena lu menanyakan hal yang gak gue tahu gitu, padahal kan gue udah berusaha gitu. Pasti udah ada. Gue pengen juga ngomong gini ke kalian. Sebenarnya takdir yang Allah tentuin ke kita itu benar-benar nikmat banget, benar-benar bagus banget, benar-benar rencana itu tuh benar-benar kayak udah jalur ceritanya itu benar-benar asik lah. Tinggal kita sebagai manusia itu ya tinggal ngejalanin. Nggak perlu kita putus asa, sedih boleh, senang boleh, kecewa boleh, apapun yang semua yang lo lakuin tentang kesialan lo, tentang problem lo itu boleh, asalkan satu, jangan putus asa, jangan nyerah gitu, tetap semangat. Menurut gue sih cukup itu aja gitu ya. Mungkin next time kita bisa bahas yang lain lagi. Sekian dari gua, Andri Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.